Setelah meninggalkan toko, Wang Lin memberi Li Danan 10 batu roh berkualitas tinggi dan meninggalkan kota Mingmei. Toko klan Shang memang memiliki tinta salju, tapi harganya hanya keterlaluan. Wang Lin menghitung bahwa dengan semua batu roh yang dia miliki, dia hanya bisa mendapatkan 2 atau 3 tetes. Harga seperti ini di luar dugaan Wang Lin. Dia tidak berpikir bahwa tinta salju adalah bahan berkualitas terbaik di dunia kultivasi. Dewa kuno dapat melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain untuk mencari tinta salju, membuatnya sangat sederhana. Tetapi bagi para kultivator, tinta salju terlalu langka. Dari apa yang dia dengar dari wanita itu, tinta salju sangat baik untuk memelihara jiwa seseorang. Jika seseorang memiliki beberapa tetes sementara memiliki tubuh, maka kecepatan kepemilikan akan meningkat beberapa kali lipat. Jika seseorang memiliki beberapa di mulutnya ketika jiwa asal mereka meninggalkan tubuh mereka, maka itu bisa mencegah seseorang jiwa asal dari dihancurkan bahkan ketika terluka parah. Seseorang setidaknya dapat kembali ke tubuh seseorang. Mata Wang Lin menyala, lalu dia menemukan sebuah tebing di luar kota Mingmei dan duduk dalam posisi lotus. Perasaan ilahinya menyebar dan perlahan-lahan memanggil si Tunan. Tidak lama setelah itu, si Tunan merespons. Wang Lin mengirim pesan, kota Mingmei, toko klan Shang. Aku ingin tinta salju. Si Tunan mulai tertawa dan kemudian memutuskan hubungannya. Ada total 9 kota di planet perdagangan ini. Dalam waktu 3 hari, berita yang menggetarkan surga menyebar. Kota surga dan bumi dirampok. Orang ini memiliki wawasan yang sangat baik dan mengambil semua harta karun berkualitas tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah harta utama toko-toko. Bahkan toko-toko dengan latar belakang dirampok. Bahkan rumah penguasa kota dirampok. Akan baik-baik saja jika hanya satu kota, tetapi dalam 3 hari berikutnya, semua 9 kota-kota, termasuk kota Mingmei, dirampok oleh orang misterius ini. Kultivasi orang ini sangat kuat, bahkan ketika diserang oleh beberapa kultivator, dia tidak punya masalah. Pada akhirnya, 5 kultivator ascendan dari 9 kota berkumpul untuk membunuh orang misterius ini. Pertarungan ini mengejutkan semua orang. Namun, kelima kultivator ascendan terpaksa mundur. Dan orang misterius itu pergi dengan tenang. Jenis kekuatan ini hanya dapat diperoleh dalam tahap Illusory Yin, Corporeal Yang, dan Nirvana Skriar yang legendaris. Akibatnya, dia bergerak seperti segerombolan belalang, tidak ada yang berani macam-macam dengannya atau menghalanginya. Wang Lin duduk di tebing selama 3 hari, memandangi kota Mingmei. Pada malam hari ketiga, Wang Lin menunjukkan senyum tipis ketika dia mengeluarkan topi jerami dan meletakkannya di kepalanya. Di kejauhan, sesosok terbang seperti petir, dan di belakangnya banyak kultivator yang tampaknya menutupi langit mengejar setelah. Di antara orang-orang yang mengejar, ada 8 orang yang sangat cepat. Mereka mendahului orang lain dan terus mengejar. Si Tunan tertawa dengan arogan. Haha, kamu bocah kecil, kenapa kamu mengejar orang tua ini? Aku bukan seorang wanita. Mengganggu aku dan aku akan mencuri dari kamu semua lagi. Saat si Tunan melewati tebing tempat Wang Lin berada, si Tunan mengulurkan tangan. Sebuah kekuatan yang kuat menyambar Wang Lin dan Wang Lin bergerak seperti meteor di sebelah si Tunan. Si Tunan menyentuh tasnya sambil memegang dan tertawa. Panen orang tua ini bagus. Ayo kita pergi. Dengan itu, dia dengan cepat terbang bersama Wang Lin. Tetap di sini, kau pencuri gila. Gelombang mengaum marah datang dari belakang si Tunan. Kecuali otak orang tua ini rusak, mengapa aku dengan patuh tetap seperti yang kamu semua inginkan? Namun, pria tua ini akan mencoba belajar dari kalian sekali, jadi jangan mengejar, kalian bocah kecil. Si Tunan tertawa terbahak-bahak saat dia bergerak seperti kilat dengan Wang Lin. Mereka menerobos atmosfer dan berubah menjadi 2 sinar cahaya dalam kegelapan ruang. Toko-toko di planet perdagangan ini memiliki latar belakang yang sangat dalam. Jika mereka mengirim beberapa ahli, akan sulit bahkan bagi orang tua ini untuk berurusan dengan mereka. Aku mencuri dari mereka dengan cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Yu dan aku sering melakukan hal semacam ini di masa lalu. Si Tunan merasa sangat bangga. Setelah mereka memasuki ruang angkasa, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang dan mereka berdua dengan cepat pergi. Para kultivator dari planet perdagangan mengejar untuk sementara waktu dan kemudian menyerah. Lagi pula, tidak banyak orang yang memiliki kompas bintang, dan kultivasi si Tunan terlalu kuat. Bahkan jika mereka nyaris tidak berhasil mengejar ketinggalan, mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Apakah kamu mendapatkan tinta salju aku? Wang Lin menjilat bibirnya. Meskipun dia tidak bergabung, tinta salju adalah sesuatu yang dia minta, jadi dia juga terkait dengan ini. Si Tunan tertawa dan mengeluarkan botol kecil. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, untukmu. Ada sekitar 2 atau 3 tetes di sana. Setelah melempar botol, si Tunan mulai memeriksa rampasan perangnya. Saat dia memeriksa mereka, dia menunjukkan senyum bangga. Haha, tidak buruk. Panen kali ini beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Ketika Wang Lin mengambil tas dan memindai dengan indera ilahi, matanya menyala. Wang Lin diam-diam memutuskan sesuatu di dalam hatinya. Mencuri seperti ini tidak buruk. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku harus mencuri seperti ini juga.
Luar angkasa tidak sepenuhnya gelap, terkadang ada banyak lampu dan benda berwarna-warni yang keluar dalam ketiadaan. Keindahan itu akan menyebabkan hati kebanyakan orang bergetar hanya dengan satu pandangan. Setengah bulan kemudian, nebula besar yang tampak seperti ikan jeli muncul di hadapan Wang Lin. Si Tunan memandang nebula dan menghela nafas. Aku harus pergi sekarang. Wang Lin merenung sedikit, kemudian dia diam-diam melihat nebula yang brilian dan bertanya, apakah kamu memiliki cukup harta ajaib? Si Tunan tertawa dan berkata, masih belum cukup, tapi aku akan membunuh jalan ke sana dan mencuri di sepanjang jalan. Ketika aku sampai di sana, aku akan memiliki cukup. Dengan itu, dia menunjuk nebula dan berkata, aku telah di sini sebelumnya dengan Ye Wuyo. Sudah waktunya bagi kita untuk berpisah. Tempat tujuan aku sangat jauh dari planet Tian Yun. Kami akan berpisah dan menempuh jalan kita sendiri. Saat si Tunan berbicara, dia menampar tasnya dan memegang cahaya putih yang keluar darinya. Cahaya itu berubah menjadi pedang besar. Si Tunan melompat ke pedang, berbalik, dan berkata, Wang Lin, planet Tian Yun dipenuhi dengan orang asing dan kamu tidak tahu tempat itu, jadi hati-hati. Namun, kamu tidak bisa melupakan kebanggaan kamu sebagai kultivator planet Suzaku. Jika kamu memiliki masalah, temui aku di planet Feng Luan. Dengan orang tua ini, tidak ada yang berani mengacaukanmu. Wang Lin menatap nebula. Dia masih belum melihat si Tunan ketika dia berkata, jika kamu memiliki masalah, datang dan temukan aku di planet Tian Yun. Dengan aku di sana, tidak ada yang berani menyentuh kamu. Si Tunan tertawa dan berkata, bagus. Wang Lin, jika aku pernah mengalami masalah di masa depan, aku akan datang dan menemukan kamu. Namun, jika tempat kamu terlalu kecil, aku tidak akan datang. Tidak peduli apa, kamu harus membuat sekte di planet Tian Yun, dan aku akan datang dan menjadi kepala tetua untuk kamu. Dengan itu, si Tunan menarik napas dalam-dalam dan melihat Wang lagi. Lin untuk pertama kalinya, dia berbicara dengan Wang Lin dengan suara lembut dan berkata, Wang Lin, hati-hati. Dengan itu, pedang di bawahnya menyala dan dia menghilang, hanya menyisakan jejak cahaya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menghela nafas dan merasa sedih. Sejak dia melangkah ke dunia kultivasi, si Tunan telah bersamanya, dan dia berhutang banyak pada si Tunan. Meskipun si Tunan tidur untuk jangka waktu yang lama, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan si Tunan. Keberadaan melalui surga yang menentang manik-manik. Di matanya, si Tunan tidak berbeda dengan seorang guru. Kali ini, itu adalah perpisahan yang nyata di antara mereka, melankolis di hatinya sangat kuat. Aku ingin tahu apakah kita akan bertemu lagi di masa hidup kita. Wang Lin diam-diam berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia kemudian berlutut di kompas bintang dan bersujud 3 kali menuju kemana si Tunan pergi. Aku, Wang Lin, tidak pernah dalam hidupku membungkuk ke langit atau bumi, dan aku tidak membayar menghormati hantu atau dewa, aku hanya tunduk pada orang tua aku dan untuk menunjukkan rasa hormat kepada situ. Wang Lin mendongak, menekan kemurungan di hatinya, dan kompas bintang terbang ke kejauhan. Arahnya berlawanan dengan si Tunan dan mereka bergerak lebih jauh dan semakin jauh. Setelah Wang Lin pergi, cahaya putih muncul di mana mereka berdua berada. Sosok si Tunan muncul. Dia memandang Wang Lin dan menghela nafas. Tanpa cobaan yang kejam, seseorang tidak dapat dianggap sebagai kultivator sejati. Wang Lin, alasan aku membawamu ke jalan iblis adalah karena jalan iblis adalah yang terbaik untuk tetap hidup. Setelah kamu membuat avatar, kamu berjalan keluar dari jalan iblis dan menciptakan jalan kamu sendiri. Aku tidak bisa lagi berada di sekitar kamu karena orang tua ini adalah setan di dalam dan luar. Si Tunan melirik kemana Wang Lin pergi dan bergumam, teman kecil, selamat tinggal. Dia mengeluarkan desahan panjang dan menghilang dalam sekejap cahaya putih. Space sangat besar, jadi jika seseorang tidak memiliki peta bintang, mereka akan hilang dan mungkin hilang seumur hidup. Allseer meninggalkan peta bintang yang sangat rinci untuk Wang Lin yang menandai cara untuk pergi dari planet Suzaku ke planet Tian Yun. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di kompas bintang dan dengan cepat bepergian ke planet Tian Yun. Selama waktu ini, Wang Lin tidak menganggur, dia menghabiskan waktu menggunakan batu kayu yang kosong dan tinta salju untuk memperbaiki kompas bintang sekali lagi dengan teknik rahasia Dewa Kuno. Prosesnya tidak cepat, itu berlangsung selama seluruh perjalanan. Kompas bintang sekarang ditutupi oleh lampu hijau. Di dalam lampu hijau, orang bisa melihat cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan melilit kompas bintang. Ini adalah zat misterius yang disempurnakan dari batu kayu kosong. Proses ini berlangsung 3 bulan. Waktu 3 bulan hanya cukup untuk fusi antara batu kayu yang kosong dan kompas bintang untuk mencapai penyelesaian kecil. Dewa Kuno tidak peduli tentang waktu, jadi ketika mereka mempersempit harta, prosesnya biasanya berlangsung setidaknya 100 tahun. Dewa Kuno Bintang 9 akan membutuhkan 1000 tahun untuk memurnikan harta. 1000 tahun ini akan berlalu secepat jentikan 1 jari. Wang Lin menghitung dan menemukan bahwa pada tingkat ini, itu tidak akan dilakukan bahkan pada saat ia tiba di planet Tian Yun. Setelah merenungkan sedikit, ia memutuskan untuk melepaskan integrasi lebih jauh dan menggunakan tinta salju untuk memulai proses pemurnian akhir pada tahap penyelesaian kecil ini. Beberapa bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini,
Pada hari ini, sinar cahaya perak terbang melintasi kehampaan. Sinar cahaya perak tampak seperti naga, bergerak di luar angkasa tanpa halangan. Ada seseorang yang berdiri di atas sinar cahaya perak ini. Orang ini memiliki kepala rambut panjang yang mengalir di belakangnya, sepasang mata bangga, fitur wajahnya tajam, dan pakaiannya mengepakkan keras seolah-olah ada angin kencang bertiup padanya. Orang ini kulitnya gelap dan memberi orang semangat. Itu dipenuhi dengan vitalitas yang dalam. Dia adalah Wang Lin. Perjalanan menuju planet telah berlangsung untuk Tian Yun lebih dari setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin banyak berubah. Kulitnya tidak lagi seputih itu kembali di planet Suzaku tetapi sedikit lebih gelap. Ini karena kekuatan misterius di antara bintang-bintang. Adapun naga perak, itu adalah kompas bintang setelah disempurnakan. Dengan ingatan kuno Dewa Tusi, ia menggunakan teknik khusus bersama dengan batu kayu void untuk mengubah strukturnya dan melengkapi fusi dengan tinta salju. Semua ini menyebabkan perubahan misterius. Adapun bentuk naga perak, itu adalah makhluk kuno yang disebut Kyuhi dari ingatan Dewa kuno. Kecepatan makhluk ini sangat cepat, jadi kompas menggunakan bentuknya untuk mendapatkan kecepatannya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan makhluk nyata, kompas mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Menurut ingatan kuno Dewa Tusi, kompas bintang nyata akan membutuhkan darah Kyuhi sebagai aktivator untuk menarik keluar potensi penuh kompas bintang. Pada saat ini, naga perak di bawah Wang Lin tidak lebih lambat dari seorang kultivator ascendan. Cahaya perak bersinar di ruang angkasa saat itu menghilang ke kejauhan. Waktu berlalu, dan setengah tahun berlalu. Wang Lin telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sendiri selama lebih dari setahun. Selama tahun ini, Wang Lin melihat banyak hal. Pada awalnya, dia memperhatikan segala sesuatu, tapi sekarang dia hanya melirik hal-hal ketika dia melewati mereka. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke planet Tian Yun. Wang Lin menghitung jarak berdasarkan peta di kepalanya. Saat ini dia sudah setengah jalan. Di tengah jalan, Wang Lin melihat planet yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa planet memiliki kultivator, beberapa ditinggalkan, dan beberapa dipenuhi dengan aura yang kuat dan kejam. Selain itu, Wang Lin melihat perampokan biasa. Ada sekelompok orang yang ditolak oleh semua kultivator, mereka disebut kultivator Fringe. Kultivator ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka di luar angkasa, dan tidak satupun dari mereka yang lemah. Mereka akan mencuri dari kultivator yang mereka temui. Sepanjang jalan, Wang Lin bertemu beberapa, tetapi orang-orang ini sangat berpengalaman dalam mendeteksi tingkat kultivasi, jadi tidak ada dari mereka yang berani datang dan menghentikan Wang Lin. Tapi ada satu kultivator Fringe tidak terampil yang juga pada tahap awal transformasi jiwa yang menyerang Wang Lin. Dia melarikan diri jauh setelah terluka parah oleh Wang Lin. Yang lemah tidak bisa bertahan di ruang angkasa, jadi Wang Lin tidak lagi menyembunyikan auranya, dia melepaskan semua kekuatan penuhnya, terutama niat membunuh dari tubuh aslinya. Niat membunuh ini membentuk aura besar dan bergerak seperti embusan angin dingin, menyebabkan hati orang bergetar. Sebagai hasilnya, ketika Fringe Cultivators melihat Wang Lin, mereka akan bergerak jauh dan tidak dengan mudah mengacaukannya. Sama seperti itu, Wang Lin terus terbang. Dia seperti binatang primordial yang turun dari surga. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, Wang Lin berdiri di atas naga perak. Di depannya ada sistem bintang yang dikelilingi oleh lampu hijau. Ada planet raksasa berwarna ungu gelap di sistem ini. Ada banyak cahaya yang datang dari planet ini, membuatnya terlihat seperti kristal raksasa. Itu sangat indah. Di sekitar planet besar ini ada 5 planet kecil yang mengorbit planet utama. Di luar itu ada beberapa planet kecil yang berserakan. Mereka semua memancarkan gelombang fluktuasi energi spiritual, sudah jelas bahwa ada batasan yang diterapkan pada mereka. Kegembiraan memenuhi hati Wang Lin ketika tatapannya terkunci ke planet ungu. Ini adalah lokasi yang ditinggalkan oleh Allseer, planet Tian Yun. Pada saat ini, di mata Wang Lin, planet Tian Yun terlalu besar. Sebagai perbandingan, planet Suzaku terlalu kecil. Dan pada saat ini, bahkan di sini dia bisa merasakan energi spiritual yang padat datang dari planet ini. Jika dia melangkah di planet ini, kepadatan energi spiritual akan tak terbayangkan. Planet Suzaku jauh dari mampu dibandingkan dengan planet Tian Yun. Allseer mengatakan saat itu bahwa planet Suzaku adalah planet yang setengah terbuang. Melihat planet Tian Yun sekarang, Wang Lin mempercayainya tanpa keraguan. Setelah melihat planet Tian Yun, hati Wang Lin bergetar hebat seolah ada gelombang besar melonjak di dalam dirinya. Itu seperti pertama kali dia pergi ke kota sebelum mulai berkultivasi. Gairah mendalam muncul di hatinya saat dia diam-diam melihat planet Tian Yun di kejauhan. Planet Tian Yun. Aku, Wang Lin, akan datang. Gumamnya pada dirinya sendiri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam tetapi tidak berjalan ke depan, dia benar-benar mundur selangkah. Seluruh tubuhnya bersama naga perak tiba-tiba mundur. 3 hari kemudian, ia tiba di dekat sebuah planet kecil yang sepi. Tubuh Wang Lin bergetar dan tubuh aslinya keluar. Tubuh aslinya terbang begitu keluar. Itu menggali jauh ke dalam inti planet yang sepi dan mulai berkultivasi.
Ada banyak kultivator kuat di planet Tianyun, dan beberapa mungkin menyadari bahwa tubuh aslinya adalah dewa kuno. Untuk jaga-jaga, Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya di sini dan kemudian terbang menuju planet Tianyun. Planet Tianyun dikelilingi oleh lapisan gas hijau. Itu tidak padat, tetapi menutupi seluruh planet. Dari kejauhan, planet ini tampak seperti ditutupi oleh tirai hijau tipis. Di dalam kabut hijau juga ada bintik-bintik yang berkilau seperti bintang-bintang. Dari yang besar, ungu planet di tengahnya, jumlah energi spiritual yang melonjak ke dalam gas hijau, menyebabkannya berputar dan mengungkap pemandangan aneh. Wang Lin berhenti di luar gas hijau. Ketika dia melihat gas itu, dia merasakan bahaya. Gas hijau ini mengandung kekuatan destruktif. Jika aku secara sembarangan masuk, aku akan terus-menerus diserang olehnya. Aku bertanya-tanya berapa peringkat planet ini untuk memiliki formasi yang begitu kuat. Dan 5 planet yang lebih kecil di sekitarnya memiliki formasi sendiri, belum lagi planet yang lebih kecil yang lebih jauh, P. Saat Wang Lin merenungkan, matanya tiba-tiba menyala, lalu dia mundur 1000 kaki dan memandang gas hijau dengan ekspresi serius. Gas hijau bergerak seolah-olah ada sepasang tangan raksasa menggerakkannya, gas terbelah oleh kekuatan ini. Pada saat yang sama, seorang pria muda mengenakan gaun hitam keluar. Penampilannya rata-rata dan matanya tenang ketika dia memandang Wang Lin dan bertanya, apakah kamu memiliki pesan diplomatik? Meskipun pidatonya tenang, matanya tenang, dan seluruh orangnya memancarkan perasaan yang sederhana, kombinasi dari semua ini memberi orang rasa kesombongan bahkan lebih kuat daripada yang menunjukkannya secara langsung. Kesombongannya tidak lagi perlu diperlihatkan karena sudah terukir di tulangnya. Wang Lin menatap orang itu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya satu. Ekspresi pemuda itu tetap sama ketika dia dengan tenang bertanya, apakah kamu punya undangan? Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi. Pria muda itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, karena kamu tidak punya pesan diplomatik atau undangan, silakan pergi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke dalam gas hijau. Saat dia masuk, gas hijau perlahan menutup. Mata Wang Lin menyala dan dia perlahan berkata, aku mencari Senior Allseer. Pria muda itu berhenti, lalu dia berbalik dan menatap Wang Lin. Tatapannya menjadi aneh dan setelah beberapa saat dia bertanya, kamu datang dari planet Suzaku? Wang Lin terkejut. Dia memandang pria muda itu dan mengangguk. Pria muda itu menunjukkan senyum aneh, lalu dia melambaikan tangannya dan gas hijau di sekitarnya mulai berputar keras. Itu membentuk tentakel mirip naga yang saling terkait dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Dia menyingkirkan kompas bintang dan maju selangkah. Tentakel seperti naga menyatu bersama ketika mereka mendekati Wang Lin untuk membentuk pedang terbang hijau. Wang Lin kemudian melangkah ke gagang pedang. Terima kasih banyak. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia menggenggam tangannya. Cahaya misterius di mata pemuda itu menjadi lebih kuat. Dia memandang Wang Lin dan kemudian ke gagang pedang sebelum membungkuk dan berkata, masuk ke dalam. Senior Allseer telah lama menunggu kamu. Setelah orang ini selesai berbicara, gas hijau itu terbelah, membentuk terowongan yang dalam menuju planet ini. Wang Lin's tubuh tidak bergerak, tetapi pedang hijau di bawahnya bergerak dan menerbangkannya ke planet Tianyun. Saat dia terbang, Wang Lin mulai merenung. Orang ini tahu bahwa aku datang dari planet Suzaku dan mengatakan bahwa Senior Allseer telah menunggu aku. Mungkinkah Senior Allseer ini benar-benar memiliki mantra yang memungkinkan dia melihat menembus langit dan bumi dan menghitung bahwa aku akan datang? Jika itu masalahnya, mantra senior adalah surgawi. Saat Wang Lin merenung, pedang terbang di bawahnya dengan cepat terbang menuju planet Tianyun. Tak lama setelah itu, planet Tianyun menjadi lebih besar dan segera, pedang terbang itu menerbangkannya ke planet ini. Tekanan angin dari atmosfer bertiup ke arah wajahnya seperti pisau tajam, tetapi pedang di bawahnya memancarkan cahaya lembut yang membuat tekanan turun ke tingkat tertentu. Wang Lin dikelilingi oleh lampu hijau saat ia dibawa melalui atmosfer dalam sekejap dan memasuki planet Tianyun. Dari udara, Wang Lin melihat bahwa sebagian besar permukaan planet ditutupi oleh tanaman ungu. Daun-daun tanaman ini digerakkan oleh angin dan menciptakan gelombang suara gemerisik. Perasaan tidak dikenal muncul di hatinya. Dia menghela nafas dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Pedang yang diciptakan oleh gas hijau tidak berada di bawah kendali Wang Lin, itu terbang sendiri untuk membawa Wang Lin ke sekte nasib surgawi. Titik masuk mereka tidak jauh dari sekte, jadi setelah hanya 3 batang dupa waktu, sekte nasib surgawi muncul di hadapan Wang Lin. Mata Wang Lin menyala, lalu dia melompat dari pedang hijau dan mendarat di tanah. Pedang hijau menghilang dalam sekejap mata. Sekte nasib surgawi berada di sisi timur planet Tianyun. Itu ditutupi oleh kabut. Kabut dan awan memenuhi daerah itu. Melihat dari kejauhan, seolah-olah sekte itu ditutupi oleh lapisan kabut, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah kuil besar mengambang di tengah, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Di bawah kuil terdapat batu-batu apung yang membentuk langkah-langkah yang mengarah ke pegunungan di bawah. Disinilah tempat sekte luar Heavenly Fate Sect berada. Pada saat ini, sinar cahaya pedang terbang bolak-balik melalui sekte nasib surgawi. Sekte itu sangat meriah.
Wang Lin berdiri di luar gunung dan menatap kuil raksasa itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju. Dia kemudian berubah menjadi sinar cahaya putih dan bergegas ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum Wang Lin tiba di sebuah gunung besar. Saat dia hendak menyeberangi gunung, ekspresinya berubah dan dia berhenti dan melihat ke kejauhan. Masuk, berhenti. Sebuah suara samar datang dari kejauhan. Suara ini sangat sederhana tanpa emosi, tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Ekspresi Wang Lin menjadi hormat. Dia menggenggam tangannya dan berkata dengan keras, planet Lin Wang Suzaku dari planet Suzaku ada di sini untuk menyambut senior Allseer. Wang Lin, Allseer yang terhormat sudah tahu kedatanganmu. Namun, untuk memasuki sekte nasib surgawi, bahkan murid kehormatan harus melalui 3 cobaan. Apakah kamu berani menerimanya? Ekspresi Wang Lin sangat serius. Dia tidak segera menjawab tetapi bertanya, apa 3 cobaan itu? Percobaan pertama adalah uji coba manusia, uji coba ini menguji hati dao kamu. Uji coba kedua adalah uji coba bumi, uji coba ini menguji kultivasi kamu. Pengadilan ketiga adalah pengadilan surga, uji coba ini menguji domain kamu. Hanya dengan melalui 3 cobaan ini kamu dapat memasuki sekte nasib surgawi. Apakah kamu berani? Suara itu masih polos tanpa kemarahan. Setelah suara selesai berbicara, puluhan ribu sinar cahaya berkumpul untuk membentuk cincin berbentuk oval di hadapan Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, mengapa aku tidak berani? Dengan itu, dia berjalan ke cincin oval. Di sekte nasib surgawi di atas gunung tinggi adalah pohon bohi. Mahkota pohon ini sangat besar, itu seperti payung yang bisa menutupi langit. Siapapun yang melihatnya akan merasakan keinginan untuk menyembahnya. Saat ini, ada 3 orang di bawah pohon ini. Orang di depan adalah seorang lelaki tua. Dia memiliki ekspresi lembut dan rambut putihnya mengalir dalam angin. Namun, dia tidak memberikan perasaan menjadi tua dan malah memancarkan perasaan di luar dunia ini. Matanya bahkan lebih cerah daripada beberapa pria muda di masa jayanya. Secara khusus, kedua alisnya seperti 2 naga putih di wajahnya yang bergerak lembut dengan angin. Pandangannya melihat ke kejauhan dan menunjukkan sedikit usia. 2 orang berdiri dengan hormat di belakangnya. Keduanya terlihat berusia sekitar 30 tahun. Salah satu dari mereka tersenyum dan terlihat sangat ramah. Yang lain memiliki ekspresi serius, matanya dingin dan dia berdiri di sana tanpa emosi. Pria yang tersenyum menatap pria tua yang lembut itu dan berkata, Guru, orang ini hanya seorang murid kehormatan, mengapa membuatnya melalui 3 cobaan? Mata orang tua itu seperti kilat melihat ke kejauhan ketika dia perlahan-lahan berkata, aku menerimanya sebagai murid pada kemauan dan menanam karam guru dan murid di antara kita. Hanya dalam 100 tahun, kultivasinya telah mencapai tahap ini. Dia tidak sederhana. Pria berwajah lembut itu tersenyum tipis dan berkata, untuk menarik perhatian guru adalah kekayaannya. Jika dia bisa melewati 3 cobaan, ambil dia ke pavilion awan ungu. Pria tua itu melihat kekosongan lagi, lalu dia mengambil langkah maju dan menghilang. Pria berwajah lembut dan pria berwajah dingin itu merespons. Mereka menundukkan kepala sehubungan dengan hal itu sampai pria tua itu pergi. Pria berwajah dingin itu mencibir dan berkata, pavilion awan ungu. Menarik. Murid junior, Yo, apa menarik tentang hal itu? Pria berwajah lembut itu menoleh ke arah pria bernama Yo. Kakak magang senior, apakah kamu mencoba menguji saudara junior? Pavilion awan ungu bukan tempat murid kehormatan biasa bisa tinggal. Istana langit ungu dan istana mimpi ungu aku adalah tempat-tempat yang hanya dapat didiami oleh murid-murid sejati guru kami. Aku takut bahwa pavilion awan ungu akan segera dinamai istana kayu ungu. Orang yang tampak lembut itu tersenyum dan berkata, Wang Lin itu tidak sederhana dan guru tampaknya benar-benar tergerak untuk menerima murid lain. Kami akan mendapatkan saudara magang lainnya. Bukankah itu peristiwa yang menggembirakan? Saudara magang senior, kamu tidak perlu mengatakan apa yang tidak dipikirkan hati kamu. Pria bernama Yo mendengus dan pergi. Pada saat ini, hanya pria berwajah lembut yang tersisa. Matanya tenang dan berisi ekspresi seolah-olah dia tidak bisa sepenuhnya memikirkan sesuatu. Dia berbisik pada dirinya sendiri, pavilion awan ungu. Pilihan guru benar-benar menarik. Saudara magang junior San Yun, tampaknya guru benar-benar kehilangan kepercayaan padamu. Adapun Wang Lin, setelah dia melangkah ke dalam lingkaran cahaya oval, penglihatannya kabur dan dia muncul di dunia putih yang luas. Dia tidak bisa melihat di mana tempat ini berakhir, seolah-olah dia berada di luar angkasa. Berdiri di sini menyebabkan rasa kesepian muncul di hatinya. Mata Lin Lin bersinar dan sedikit kesepian di hatinya menghilang. Menarik, tempat ini bisa menyebabkan perubahan dalam hatiku. Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi seperti tergila-gila pada segala arah. Dengan perasaan ilahi transformasi jiwa tahap awal, dalam beberapa saat segala sesuatu dalam beberapa puluh ribu kilometer muncul di benaknya. Percobaan pertama akan menguji hati dao aku, Wang Lin merenung sedikit. Pada saat ini, sosok buram muncul di hadapan Wang Lin dan mulai berjalan ke arahnya langkah demi langkah. Wang Lin menoleh, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Sosok itu perlahan mendekat, memperlihatkan wajah cantiknya. Dia adalah Limuan.
Limuan memandang Wang Lin dan menunjukkan senyum bahagia. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wang Lin tidak dapat mendengar sepatah kata pun. Singkatnya, Limuan menjadi cemas dan berjalan beberapa langkah lebih dekat. Wang Lin memandang Limuan dan berbisik, apakah ini percobaan pertama, ilusi terbentuk dari hati Dao aku, ini tidak sulit sama sekali. Wang Lin menghela nafas, kemudian dia mengambil satu langkah dan dengan cepat bergerak di sebelah Limuan. Dia meraih pinggangnya dan tersenyum. Hati Dao, Limuan mengungkapkan senyum tipis dan dia menghilang bersama dengan Wang Lin. Di sekte nasib surgawi, di bawah pohon bohi, pria muda yang tampak lembut berseru dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Guru salah, orang ini memiliki kebijaksanaan luar biasa. Orang-orang biasa hanya melakukan dua hal untuk percobaan pertama, mereka bisa menenangkan diri untuk menghindari semuanya atau mencoba menerobos dengan paksa. Orang ini memang menarik, dia memutuskan untuk mencari Dao. Menarik. Metode orang ini sama dengan saudara magang junior San Yun. Namun, saudara magang junior San Yun bertahan selama 67 hari. Aku ingin tahu sampai berapa lama dia bisa bertahan. Pria berwajah lembut itu mengusap dagunya dan mengungkapkan senyum yang mustahil dilihat. Tatapannya tenang, tetapi ada sedikit cahaya misterius yang melintas di matanya. 3 cobaan dari sekte nasib surgawi diciptakan oleh Allseer secara pribadi. Dia membagi kekosongan untuk menciptakan ruang khusus untuk 3 uji coba berlangsung. Hanya setelah melewati 3 uji coba seseorang dapat memiliki kualifikasi menjadi murid sekte nasib surgawi. Ini adalah aturan yang ditetapkan, jadi tidak ada yang bisa mengubah ini. Saat ini, di dalam persidangan manusia, ada selubung yang menutupi seluruh area. Di tengah-tengah daerah ini terdapat tempat seperti surga. Tempat ini dipenuhi dengan bunga, burung, dan pohon willow. Ada juga beberapa gonggongan dari anjing, tetapi alih-alih memecah ketenangan, mereka lebih seperti menggonggong karena membangunkan seseorang dari tidurnya. Surga ini adalah sebuah desa. Meskipun tidak ada banyak penduduk desa, mereka semua saling menghormati dan bergaul dengan baik. Rumah ketiga dari ujung utara desa memiliki halamannya sendiri. Meskipun rendah hati, jika ada yang melihatnya, mereka akan berpikir itu sangat nyaman. Ada beberapa paku rumput keemasan di depan pintu gerbang, menunjukkan bahwa itu musim semi. Ada tumpukan besar kayu bakar di dalam halaman dan di dekatnya ada beberapa kursi kayu dengan meja kayu di tengah. Di atas meja duduk sebuah teko dan beberapa cangkir teh. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang penuh keriput duduk di kursi dan minum teh. Meskipun rambut orang ini adalah semua putih, dia tidak tampak tua sama sekali. Setelah minum teh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam rumah. Di dalam rumah seorang anak laki-laki memegang pisau kecil dan mengukir pada sepotong kayu merah. Pria tua itu menunjukkan senyum lembut. Dia sangat tenang ketika memandangi bocah itu. Tak lama kemudian, hidung bocah itu berkerut, kemudian dia menatap lelaki tua itu dan segera berlari ke arahnya. Dia bertanya, dengan suara lembut, siapa kamu sebenarnya? Pria tua itu meletakkan cangkir tehnya, menggosok kepala bocah itu, dan tersenyum. Aku yang kamu katakan aku. Bocah itu akan berbicara, tetapi tepat pada saat ini, sebuah suara serius datang dari dalam rumah. Huzi, jangan ganggu kakekmu. Kembali ke ukiran. Bersamaan dengan suara itu, seorang pria parubaya membuka tirai dan berjalan keluar dari rumah. Bocah itu tidak berbalik, dia menghela nafas sebelum melirik lelaki tua itu. Dia kemudian kembali ke rumah dan mulai mengukir sekali lagi. Namun, ada keraguan besar di matanya. Pria itu memperhatikan anak itu sebentar, lalu dia duduk di sebelah pria tua itu, menuangkan teh yang sama kepada orang tua itu, dan berkata, Ayah, aku akan pergi ke gunung besok. Pria tua itu masih menatap lembut pada bocah itu. Setelah mendengar pria parubaya itu, dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Untuk apa kamu pergi ke gunung? Suara seorang wanita datang dari pintu masuk. Seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut putih memegang sekeranjang sayuran berjalan masuk. Pria parubaya itu segera bangkit, menerima keranjang itu, dan berkata, Ibu, aku mendengar dari Erniu dari sisi timur desa itu mungkin ada harimau di pegunungan. Jadi kami akan bersama dengan beberapa orang untuk melihat apakah ada di sana. Jika kita beruntung, kita bisa mendapatkan kulit harimau untuk membuat mantel baru untuk ayah. Wanita tua itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia melihat pria tua itu masih menatap pada cucunya sebelum menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dalam keheningan. Hari-hari berlalu hari demi hari, tetapi pria parubaya itu masih belum kembali setelah dia pergi. Wanita tua itu menunggu dengan bersemangat siang dan malam, tapi yang akhirnya kembali adalah mayat yang tidak lengkap. Dia pingsan karena kesedihan dan tidak pernah bangun lagi. Sekarang hanya kakek dan cucu yang tersisa di rumah ini. Bocah itu masih belajar cara mengukir dan lelaki tua itu masih menonton dari samping. Pada hari ini, lelaki tua itu dengan lembut bertanya, apakah kamu selesai belajar cara mengukir? Bocah itu mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap ke arah lelaki tua itu, dan berkata, aku masih belum. Mengukir terlalu sulit, tidak peduli apa yang aku lakukan, sepertinya aku tidak dapat mempelajarinya. Pria tua itu merenung sedikit, lalu dia menghela nafas dan berkata, berapa kali kamu sudah mencoba?
Bocah itu mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap lelaki tua itu, dan berkata, ini yang ke-83 kalinya. Waktu berikutnya tidak jauh. Pria tua itu menghela nafas. Masih belum mau mengakhirinya. Bocah itu menatap langit. Tak lama setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa itu harus berakhir? Kehidupan seperti ini cukup baik selain fakta bahwa aku tidak tahu siapa kamu. Kamu mengulangi siklus ini berkali-kali, dan setiap kali hal-hal yang terjadi diatur, tidak akan ada perubahan. Kamu tahu bahwa semua orang yang pergi tidak akan kembali karena kamu telah mengalami semua ini berkali-kali. Masih bisakah kau tidak melihatnya? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Pria tua itu mengangkat cangkir teh dan meletakkannya di sebelah mulutnya, tetapi dia tidak minum. Bocah itu menarik pandangannya, memandangi ukiran kayu di tangannya, dan setelah lama dia berkata, apakah ini waktunya untuk mengakhiri? Tidak, ini bukan. Di dalam sekte nasib surgawi, di bawah pohon Bodhi, ekspresi pria berwajah lembut itu menjadi sangat serius. Dia menatap kekosongan di hadapannya dan matanya menjadi gelap. 83 hari, orang ini jelas tidak biasa. Bahkan saudara magang junior San Yun hanya bertahan selama 67 hari. Meskipun ketiga cobaan itu adalah ujian, jika seseorang dapat memperoleh pencerahan dari mereka, maka itu adalah kesempatan surgawi. 3 cobaan adalah hal-hal yang hanya dapat dialami setiap orang sekali seumur hidup, dan Tuan menghabiskan banyak upaya untuk membangunnya. Wang Lin ini dapat bertahan selama 83 hari di persidangan pertama, orang ini tidak bisa tinggal. Wajahnya menjadi lebih suram dan ekspresinya bimbang. Lalu tangannya membentuk segel dan cahaya berwarna pelangi muncul dari tangannya. Saudara magang junior, biarkan aku membantumu. Dengan itu, dia menunjuk ke depan dan cahaya berwarna pelangi menghilang ke dalam jarak. Di dalam persidangan manusia, bocah itu masih mengukir ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di langit, sinar cahaya berwarna pelangi muncul, melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya ini sangat agresif, dimanapun itu bersinar, surga meleleh seperti besi panas ditempatkan di salju. Aroma bunga tidak lagi menutupi darah itu. Rumah-rumah desa semua menghilang, berubah menjadi asap putih yang perlahan menghilang. Rumah-rumah menghilang satu demi satu di bawah cahaya-cahaya sampai hanya rumah ketiga dari ujung utara desa yang tersisa. Tatapan bocah itu mengungkapkan cahaya misterius, lalu dia berhenti mengukir dan tiba-tiba melambaikan pisau di tangannya. Sinar cahaya perak melesat ke cahaya berwarna pelangi di langit. Suara yang menghancurkan bumi datang dari langit, kemudian gelombang kejut menghantam semua kabut yang mengelilingi daerah itu. Cahaya berwarna pelangi mulai berkedip-kedip seperti lilin yang tertiup angin. Namun segera, cahaya berwarna pelangi mulai bersinar secara misterius dan menyatu kembali. Cahaya berwarna pelangi berubah menjadi sepasang mata yang sepertinya bisa melihat melalui apapun, dan tatapannya mendarat pada bocah itu. Mata bocah itu menjadi dingin, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan semua potongan kayu di halaman terbang ke udara. Tangan bocah itu dengan cepat bergerak, mengirimkan sejumlah besar gelombang cahaya perak ke serutan kayu yang telah jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ukiran rumah dan penduduk desa muncul. Bocah itu menjabat tangannya lagi dan semua pahatan menyala oleh nyala api hantu. Awalnya nyala api kecil tetapi dengan cepat tumbuh dan mulai menyebar. Desa, penduduk desa, bunga, burung, dan lain-lain semuanya muncul kembali. Tempat ini sekali lagi kembali ke surga. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi lenyaplah sekarang. Meskipun suara bocah itu lembut, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sepasang mata di langit menatap bocah itu dan tak lama setelah menghilang. Di bawah pohon Bodhi di sekte nasib surgawi, mata pria berwajah lembut itu menyala dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitulah adanya. Dao orang ini terkait dengan siklus reinkarnasi, tidak heran dia bisa bertahan 83 hari. Setiap hari dia mengalami satu siklus reinkarnasi dan dengan demikian meningkatkan pemahamannya tentang siklus reinkarnasi. Di dalam pengadilan manusia, lelaki tua itu menghela nafas, berdiri, memandang bocah itu, dan dengan lembut berkata, waktu ke-84 akan dimulai. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya untuk melihat ukiran kayu yang masih belum selesai setelah 83 siklus. Ukiran itu adalah milik seorang wanita. Ayo lanjutkan, ini adalah mencari Dao, dan makna sebenarnya di balik cobaan manusia. Jauh di dalam sekte nasib surgawi. Olseer menutup matanya dan berkultivasi di tengah altar hitam jauh di dalam sekte nasib surgawi. Dia tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan senyuman puas, dan berkata, anak ini sangat baik. 10 hari kemudian, di dalam surga dalam persidangan manusia, seseorang berjalan keluar. Ini adalah pertama kalinya bocah itu berjalan keluar dari halaman. Pada langkah pertama ia masih laki-laki, pada langkah kedua ia masih remaja, dan pada langkah ketiga ia berubah menjadi seorang pemuda. Rambut pria muda itu bergerak tanpa angin dan ia mengenakan jubah putih salju saat dia berjalan keluar dari surga langkah demi langkah. Di tangannya dia memegang ukiran kayu. Pada akhirnya, ukiran itu selesai. Ukiran itu milik seorang wanita, wanita yang lembut, cantik, dan seperti peri. Mulutnya membentuk senyum seterang matahari dan matanya memancarkan ekspresi bahagia. Pria muda ini adalah Wang Lin.
Tanpa setidaknya 100 siklus, bagaimana mungkin satu mencari Dao? Tanpa setidaknya 1000 tahun kultivasi, bagaimana seseorang mencari Dao dari surga? Cobaan manusia ini menarik. Mata Wang Lin damai sekarang. Pengadilan ini membuatnya mengalami perubahan misterius. Namun, dia menyembunyikan perubahan itu dengan sangat baik, jadi sangat sulit untuk melihatnya. Matanya bahkan lebih jernih dari sebelumnya, seperti langit berbintang. Wang Lin menghilang dari kehampaan dan keluar dari pengadilan manusia. Pengadilan bumi menguji kultivasi. Apakah kamu siap? Apakah kamu berani masuk? Mengapa aku tidak berani? Wang Lin samar-samar tersenyum dan mengangkat kepalanya. Lokasi uji coba bumi adalah dunia merah. Pilar api menembak keluar dari tanah dan ke langit. Wang Lin berdiri diam ketika dia melihat sekeliling, ekspresinya tetap tenang. Tempat ini menguji kultivasi, tapi aku tidak tahu dengan cara apa. Wang Lin melangkah maju saat dia merenung. Tepat pada saat ini, dari celah yang tidak jauh, pilar api melesat ke udara. Api berubah menjadi sosok merah berapi-api di langit. Orang ini memiliki rambut penuh kepala merah yang bergerak tanpa angin, sepertinya banyak tentakel bergerak. Dia melipat tangan di depan dadanya dan 2 lampu hantu muncul di wajahnya yang kacau. Suara dingin datang dari mulut sosok berapi-api itu. Aku penjaga percobaan bumi. Kalahkan aku dan kamu dapat melanjutkan. Wang Lin dengan tenang menatap sosok itu, lalu tanpa sepatah kata pun dia maju ke depan. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia mendorong tangannya ke depan. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba muncul dari dalam Wang Lin dan berkumpul di depannya. Wang Lin dengan lembut berkata, hancurkan. Tubuhnya bersinar keemasan dan mata sosok berapi itu tiba-tiba menyala. Sosok itu dengan cepat mundur dan menggerakkan lengannya yang terlipat untuk menghalangi. Dengan keras, pasir itu hancur, kemudian retakan muncul di bumi dan mulai menyebar dengan cepat di tanah. Sosok berapi itu dengan cepat mundur. Kedua tangannya berantakan. Setelah dia berhenti, dia menatap Wang Lin dengan mata berapi-api. Wang Lin berhenti dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia kemudian melihat sosok itu dan dengan tenang berkata, berdiri. Sosok berapi itu merenung sedikit dan kemudian membungkuk ke arah Wang Lin. Dia berubah menjadi api dan menghilang ke tanah. Wang Lin dengan tenang melihat ke kejauhan. Mungkin akan ada lebih banyak hal seperti ini yang akan menguji kultivasinya. Pasti ada seseorang di sekte nasib surgawi memata-matai aku dari luar. Wang Lin tersenyum tipis. Daripada terus maju, dia melangkah mundur. Aku menyerah pada percobaan bumi. Dengan itu, sosok Wang Lin menghilang dari dalam persidangan. Pada saat ini, di bawah pohon Bodhi, pria berwajah lembut itu mengerutkan kening dan matanya penuh dengan ketidakpastian. Orang ini benar-benar menentukan untuk menyerah. Sayangnya, aku tidak dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana kultivasinya. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal tidak banyak. Dalam sekejap, matanya menjadi jernih, dia tidak lagi mengerutkan kening, dan senyum kembali ke wajahnya. Dia tidak berbalik tetapi dengan lembut berkata, saudara magang junior ketiga, aku belum melihat kamu dalam beberapa hari. Apakah perjalanan kamu lancar? Dengan kakak laki-laki yang memikirkan aku, tentu saja perjalananku mulus. Suara feminin datang dari kejauhan. Pada saat yang sama, seorang pemuda berpakaian putih berjalan maju. Setelah beberapa langkah, ia tiba di bawah pohon Bodhi. Orang ini adalah pria muda yang ditemui Wang Lin di planet perdagangan, Bai Wei. Pria berwajah lembut itu berbalik untuk melihat Bai Wei dan tersenyum. Saudara magang junior ketiga, apakah kamu menemukan hadiah untuk ulang tahun guru? Bai Wei dengan santai melihat ke kehampaan di kejauhan dan tersenyum. Hadiah yang aku persiapkan hanyalah mainan kecil yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah disiapkan kakak senior. Apa ini? Setelah dia berbicara, mata Bai Wei menjadi serius ketika dia menatap kekosongan. Matanya mengungkapkan cahaya misterius. Hati lelaki yang tampak lembut itu bergetar sejenak dan dia berkata, orang ini adalah murid kehormatan yang dijemput guru di planet Suzaku. Dia tiba beberapa bulan yang lalu dan sedang menjalani 3 percobaan sekarang. Dia saat ini sedang dalam persidangan ketiga. Ini dia. Mata Bai Wei berbinar ketika dia berkata, jadi itu sebabnya. Mang yang terlihat lembut berpura-pura dengan santai mengatakan, Tuan mengatur agar dia tinggal di Paviliun Awan Ungu. Paviliun Awan Ungu. Cahaya misterius di mata Bai Wei menghilang dan digantikan dengan dingin. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, saudara senior, aku masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, jadi aku tidak akan tinggal. Beri aku salah satu dari 5.000 daun rumput 3.000 tahun kamu dan aku akan memberi kamu kristal api untuk itu. Bagaimana dengan itu? Pria berwajah lembut itu tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Pergi saja ke guaku dan suruh bocah itu membawakannya untukmu. Bai Wei menggenggam tangannya. Setelah menatap kosong ke dalam kekosongan, dia menghilang. Pria yang ramah itu mengusap dagunya dan mengungkapkan tatapan lelah sambil berpikir, mengapa Tuan mengatur orang ini untuk tinggal di Purple Cloud Pavilion? Jika dia ditugaskan di tempat lain, dia akan memiliki jalan yang lebih mulus, tapi sekarang dia dilemparkan langsung ke dalam api. Pengadilan surga menguji domain seseorang.
Saat ini di dalam persidangan surga, Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Dia berpikir. Setelah menyerah pada uji coba bumi, dia masuk ke sini dan memulai uji coba di sini. Dia telah duduk di sini selama 30 hari sekarang. Dalam 30 hari ini, Wang Lin terus-menerus merenungkan misteri persidangan surga. Ketika dia ada di sini, dia merasa bahwa wilayah kekuasaannya paling dekat dengan surga. Ketika dia ada di sini, dia merasa bisa menyentuh langit hanya dengan mengangkat tangannya. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Lin sudah lupa tentang konsep waktu. Dia hanya duduk di sana tanpa bergerak dan sepanjang waktu dia tidak pernah mengeluarkan wilayah kekuasaannya. Wang Lin tidak terburu-buru, jadi ketika dia terus duduk di sana, dia merasa samar-samar bahwa dia telah mencapai batas sesuatu. Menggabungkan semua siklus dan pengalaman yang telah dilaluinya, kata Dao perlahan muncul di dalam jiwanya. Ini adalah hari ke-51 yang dihabiskan Wang Lin di dalam pengadilan surga. Pada hari ini, dia membuka matanya dan terbangun dari kultivasinya. Tidak ada cahaya di matanya, tetapi ada cahaya misterius yang menjentik di dalam dirinya. Dia duduk di sana berpikir dan kemudian mengungkapkan senyum tipis. Percobaan manusia, bumi, dan surga bukanlah ujian melainkan peluang. Jika kamu memahaminya, maka kamu memahaminya, jika kamu mendapatkan pencerahan, maka kamu mendapatkan pencerahan. Jadi begitulah. Wang Lin mengulurkan tangannya dan berdiri melihat sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, aku menyerah pada cobaan surga. Setelah mengatakan itu, dunia di sekitarnya menjadi buram seolah-olah berputar. Berputar cepat dengan Wang Lin di tengah dan kemudian semua yang ada di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Wang Lin masih berdiri di tempatnya sebelumnya. Saat ini ada seseorang mengenakan ungu di depannya. Ada senyum lembut di wajahnya saat dia memandang Wang Lin. Saudara magang junior Wang Lin, aku Zhao Xingsa. Di antara murid-murid generasi pertama guru, aku sudah lama berada di sekte. Kamu bisa memanggil aku kakak sulung. Wang Lin menatap orang ini, lalu dia menggenggam tangannya dan berkata, Wang Lin menyapa kakak sulung. Zhao Xingsa tersenyum tipis, kemudian dia menggerakkan tangannya dan berkata, ikuti aku, saudara magang junior Wang Lin. Guru telah mengatur agar kamu tinggal di pavilion awan ungu. Dengan itu, Zhao Xingsa memimpin jalan dan Wang Lin mengikuti. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan pergi jauh ke pegunungan. Saat mereka terbang, Zhao Xingsa berbicara sepanjang jalan, memberikan beberapa deskripsi rinci tentang sekte nasib surgawi. Orang ini dipenuhi dengan humor dan memiliki cara dengan kata-kata. Dia bisa menyampaikan maksudnya dengan mudah, dan ini memungkinkan Wang Lin untuk memiliki pemahaman sederhana tentang sekte nasib surgawi. Wang Lin bertanya, kakak sulung Zhao, berapa banyak murid yang senior Olser miliki? Zhao Xingsa tersenyum tipis, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depannya. Awan di depan mereka tiba-tiba hancur, menciptakan lorong. Ketika dia bergerak menuju lorong, dia tertawa dan berkata, saudara magang junior, guru telah menerima total 7 murid. Kami dibagi menjadi merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Kami berdua milik divisi ungu. Divisi ungu, mata Wang Lin menyala. Zhao Xingsa mendesah dan berkata, di antara 7 divisi ungu kami adalah yang paling lemah. Ah, begitu kamu berada di sini sebentar, kamu tentu akan mengetahuinya, jadi aku tidak akan mengatakan terlalu banyak. Setelah terbang sebentar melewati pegunungan, puncak yang menuju ke awan muncul di depan mereka. Ada menara yang sangat mewah di puncak gunung. Menara ini mengeluarkan cahaya ungu yang menerangi area sekitarnya. Menara itu seperti sumber dari semua warna ungu di dunia, hanya dengan melihatnya akan membuat hati seseorang bergetar. Saudara magang junior Wang Lin, ikuti aku. Zhao Xingsa langsung menyerbu ke puncak gunung dan Wang Lin mengikuti dengan cermat. Ada banyak murid sekte surgawi yang berkultivasi di puncak gunung dan di kaki menara. Melihat semuanya, setidaknya ada 10.000 orang. Di belakang gunung ada banyak rumah yang menutupi seluruh gunung. Ada murid yang belajar Dao, berlatih teknik, atau berkultivasi. Hanya dengan sekali pandang, Wang Lin menghitung bahwa setidaknya ada 100.000 murid di sini. Gunung ini terlalu besar, terutama gunung belakang, yang sepertinya tak ada habisnya. Itu seperti naga raksasa terbaring di sana. Jika seseorang tidak hati-hati, ia akan dengan mudah kehilangan dirinya di sekte besar ini. Zhao Xingsa menggenggam tangannya dan tersenyum samar. Tempat ini adalah divisi ungu dari sekte nasib surgawi. Saudara magang junior Wang Lin, di sebelah barat adalah tempat Purple Cloud Pavilion berada. Jika kamu menyebarkan indera ilahi kamu, kamu akan menemukannya. Aku masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, jadi aku tidak akan menemani kamu. Wang Lin mengangguk, menggenggam tangannya di Zhao Xingsa, dan terbang ke barat seperti kilat. Wajah Zhao Xingsa masih mengungkapkan senyum lembut itu tanpa perubahan, tapi cahaya misterius melintas di matanya. Saat Wang Lin terbang, dia mendengus dingin. Saat pertama Wang Lin melihat Zhao Xingsa, dia mengenalinya sebagai orang yang mencoba mengganggu dia di pengadilan manusia. Namun, kemampuan Wang Lin untuk membuat skema sangat dalam, jadi dia mempertahankan wajah poker yang bagus. Tidak lama kemudian, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan istana mengeluarkan aura ungu yang samar.
Di depan istana ada 3 kata besar, Paviliun Awan Ungu. Sekte nasib surgawi ini terlalu besar. Kalau saja divisi ungu sudah begitu besar, aku ingin tahu seberapa besar 6 divisi lainnya. Sekte utama harus bahkan lebih tak terbayangkan dari ini. Mata Wang Lin menyala saat ia mendarat di Paviliun Awan Ungu. Saat dia akan mengambil langkah maju, dia mengerutkan kening dan menatap ke istana. Dia melihat seseorang berjalan keluar dari Paviliun Awan Ungu. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu yang dihiasi oleh bunga-bunga emas. Dia memiliki wajah yang imut dan menawan, tetapi saat ini dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Kamu tidak bisa masuk ke sini.